Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Oh haleluya, senang sekali bisa berjumpa pada pagi ini lewat sorga, suara gembala. Mari kita satu dalam doa sebelum menerima renungan pagi. Di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan, perkenankan kami mengucapkan syukur untuk pagi yang indah ini. Kami rindu, biarlah Engkau berfirman kepada kami lewat renungan gembala. Itu sebabnya kami ingin mendengar dan menanamkan dalam hati kami apa yang Engkau firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu jangan takut menghadapi hari esok. Begitu saudara-saudara. Yang terambil dari Mazmur 125 ayat yang pertama. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Nah saudara, berita-berita yang mengerikan hampir setiap hari kita dengar, tak bisa disalahkan jika semua orang merasa takut dan khawatir menghadapi hari esok. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu bersikap sama seperti mereka. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Tolong baca Matius 6 ayat 34. Karena itu kita tidak perlu disibukkan dengan memikirkan keadaan esok, dengan dihantui oleh berbagai hal yang membuat takut dan khawatir. Apalagi rasa takut dan khawatir itu sampai-sampai melampaui iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, sekalipun dunia dipenuhi dengan goncangan-goncangan di segala bidang kehidupan, tetapi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 28. Apa sebabnya? Karena penyertaan Tuhan atas kita sampai kepada kesudahan zaman. Nah saudara, marilah kita menjalani hidup ini dengan sikap yang optimis. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup karena percaya berarti melangkah dengan iman. Karena kita bukan lagi mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan mengandalkan Tuhan dan berserah kepada pimpinan Tuhan. Nah saudara, jangan pernah melewatkan hari tanpa melibatkan Tuhan dan meminta penyertaan daripadanya dalam segala hal. Mungkin hari-hari yang kita lalui seperti berada di lembah bayang-bayang maut. Kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat yang keempat. Nah saudara, tanpa terasa kita sudah melewati hari-hari di tahun 24 ini dan kini sudah sampai pada bulan Februari. Itu sebabnya kita bisa mengatakan, kalau aku boleh ada sebagaimana aku ada, itu karena penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan pernah sampai di hari ini, saudara. Karena itu tetaplah mengucap syukur di segala keadaan.
Mari kita menyongsong hari esok dan selanjutnya dengan memiliki tekad untuk hidup benar. Dan jangan lagi bermain-main dengan dosa. Sebab Tuhan pasti akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Saya tutup dengan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Kita satu di dalam doa. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak usah takut menghadapi hari esok. Karena Engkau adalah Allah Immanuel yang sudah menyertai kami hari-hari kemarin, hari ini, esok, lusa, dan selanjutnya. Immanuel itu tetap tidak berubah, senantiasa menyertai kami, menuntun langkah kami, memegang tangan kami, bahkan ketika kami menghadapi mara bahaya, Engkau menggendong kami. Oh, betapa agungnya penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ucapan syukur tak terhingga kami naikkan kepada Tuhan, sambil kami menyerahkan hidup kami di kedua belah tangan-Mu. Sehingga kami tidak lagi merasa takut, karena Engkau telah mengaruniakan kami kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan di dalam Yesus Kristus. Segala pujian hormat bagi Engkau, kami menyerahkan hari esok di dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, dan pelihara kami, seluruh keluarga anak-anak kami, bahkan keturunan kami semuanya. Sidang jemaat-Mu, orang-orang percaya, jaga, lindungi, dan pelihara. Kami terpanggil bersatu hati untuk mendoakan hari pemilihan umum hari Rebu yang akan datang. Tepatnya 14 Februari ya Tuhan. Jam 7 sampai dengan jam 1 siang. TPS buka dan orang-orang mulai mencoblos. Tuhan berkatilah seluruh TPS di seluruh Indonesia. Pimpin supaya semuanya berjalan baik, aman, tenteram. Tuhan jauhkan kiranya dari segala mara bahaya, kerusuhan-kerusuhan, dan lain sebagainya. Pimpin tangan-tangan orang-orang yang mencoblos, supaya mencoblos orang yang Engkau pilih. Kami percaya Tuhan mampu memimpin tangan kepada nomor berapa, kepada siapa mencoblosnya. Segala pujian hormat kepada Tuhan kami serahkan bangsa dan negara kami. Sadarkan kepada para pimpinan bangsa ini dan orang-orang yang terkemuka, supaya tidak saling menjelekan dan menjatuhkan satu dengan yang lain, hanya demi kepentingan diri sendiri. Ampunilah dosa bangsa kami Tuhan, dan berkatilah bangsa kami. Segala hormat pujian bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom.